Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sukma dengan nomor induk mahasiswa 1810512009. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Fajri Moharja, SEMSI, selaku dosen pada mata kuliah Organisasi Industri. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai market structure and market power yang tertera pada bab 9. Oke, let's move on to the next slide. Struktur pasar di bawah oligopoli itu sendiri berada di antara pasar persaingan sempurna yang memiliki konsentrasi minimum dan pasar monopoli yang memiliki konsentrasi maksimum. Kemungkinannya, semakin dekat struktur pasar dengan konsentrasi minimum, maka semakin dekat kinerjanya dengan persaingan sempurna. Dengan kata lain, semakin besar konsentrasi pasar, maka semakin besar pula derajat kekuatan pasarnya. Selanjutnya, pada bagian 9.1, konsentrasi dan kekuatan pasar berdasarkan teori. Salah satu cara untuk menangani kasus oligopoli umum adalah dengan mempertimbangkan lebih dari dua perusahaan. Pertama, kita harus ingat bahwa keuntungan perusahaan satu itu sebesar profit perusahaan satu sama dengan harga dikali dengan total output, dikali dengan output perusahaan satu, dikurang dengan biaya yang dikeluarkan, dikali dengan output perusahaan satu, di mana Q adalah total output. Ini menyiratkan bahwa dari perspektif perusahaan satu, yang terpenting adalah total output yang dihasilkan oleh perusahaan lain, terlepas dari beberapa banyak perusahaan lain yang ada, atau beberapa tingkat output masing-masing perusahaan. Pada gambar 9.1, terdapat kurva reaksi dari perusahaan satu mengenai keseimbangan pada model Carnot, yaitu sebesar Q1 optimum dikali dengan Q kurang 1. Selain itu juga terdapat garis yang dimulai dari titik asal yang disebut 0 dengan kemiringan garis 1 per N kurang 1, yaitu garis Q1 sama dengan Q kurang 1 per N kurang 1, sehingga menghasilkan titik keseimbangan yang sedemikian rupa. Dengan demikian, perusahaan satu memilih output yang lebih optimal berdasarkan pilihan pesaing, dan secara simetris, perusahaan lain memilih output yang sama seperti perusahaan satu, yaitu QI sama dengan Q1. Jika semua perusahaan memilih tingkat output yang sama dengan perusahaan satu, maka nilai Q kurang 1 sama dengan N kurang 1 dikali Q1. Jadi, equilibrium ditentukan oleh perpotongan kurva reaksi dan kurva Q1 sama dengan Q kurang 1 per N kurang 1. Selanjutnya, pada gambar 9.1 juga menggambarkan nilai equilibrium Q pangkat N dikali dengan N. N di sini dapat kita artikan sebagai perusahaan, baik itu perusahaan 2, perusahaan 3, atau perusahaan 4, dan seterusnya. Seperti yang dapat kita lihat, output equilibrium per perusahaan menurun seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan. Jika N menjadi bertambah banyak, maka kemiringan garis Q1 sama dengan Q kurang 1 per N kurang 1, yang mana akan menjadi sangat kecil. Dan nilai Q pangkat N juga menjadi sangat kecil. Selain itu, evolusi output total juga bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan. Sumbu pada gambar 9.1 memberikan nilai Q kurang 1 dan Q1. Sekarang, output total menurut konstruksi adalah jumlah dari Q kurang 1 ditambah Q1. Kita harus mengingat bahwa Q kurang 1 itu adalah output dari semua perusahaan selain dari perusahaan satu. Pada gambar 9.2 menggambarkan iso output line yang melintasi keseimbangan berbeda yang diturunkan pada gambar 9.1. Ada juga iso output line melalui titik 0, km dan QC,0. Garis keluaran iso output lebih jauh dari asalnya sesuai dengan nilai keluaran yang lebih tinggi. Dapat kita lihat pada gambar 9.2 bahwa total output di bawah equilibrium pada Carnot model lebih besar daripada monopoli, tetapi lebih rendah daripada persaingan sempurna. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah perusahaan, total output akan meningkat. Akhirnya, karena jumlah pesaing Carnot model menjadi tidak terbatas, maka total output menyatu dengan nilai di bawah persaingan sempurna. Selanjutnya, pada bagian 9.2, konsentrasi dan kekuatan pasar berdasarkan estimasi empiris.
Arus utama dari organisasi industri telah didirikan oleh Structure Conduct Performance Paradigm. Paradigma ini menyediakan sistem untuk analisis industri tertentu. Selain itu, paradigma ini juga menyatakan bahwa ada hubungan kausal antara struktur, perilaku, dan kinerja. Baik itu struktur mempengaruhi perilaku, struktur yang mempengaruhi kinerja, atau perilaku yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama, yaitu struktur dapat memengaruhi perilaku. Dapat kita misalkan, kolusi lebih mudah di antara sejumlah kecil perusahaan. Dengan demikian pula, lebih mudah untuk mencapai kesepakatan dalam penetapan harga ketika perusahaan serupa satu sama lain, dan seterusnya. Kedua, hubungan antara perilaku dan kinerja harus jelas. Semakin banyak perusahaan yang berperilaku secara kompetitif, maka semakin rendah derajat kekuatan pasarnya dan semakin besar efisiensi alokatifnya. Dan yang ketiga, struktur memengaruhi kinerja. Secara khusus, ketika memperbaiki perilaku pada model Carnot, semakin terkonsentrasi suatu industri, maka semakin besar derajat kekuatan pasarnya. Selanjutnya, pada bagian 9.3 mengenai perilaku dan kekuatan pasar berdasarkan estimasi empiris. Alih-alih dalam mengasumsikan bahwa tingkat keuntungan memberikan proksi yang baik untuk biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal diperkirakan sebagai bagian dari upaya statistik secara keseluruhan. Kerangka konseptual untuk pendekatan baru ini sering disebut sebagai organisasi industri empiris baru atau New Empirical Industrial Organization. Kemudian, derajat kekuatan pasar bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, elastisitas permintaan, yang kedua, konsentrasi pasar, dan yang ketiga, perilaku kolusif. Selanjutnya, total biaya marginal berkorelasi sempurna dengan pajak penjualan, yang pada kenyataannya yang terakhir adalah komponen dari pajak penjualan. Kemudian, perubahan harga sebagai respon terhadap perubahan pajak penjualan sama dengan perubahan harga sebagai respon terhadap perubahan dalam biaya marginal. Alternatif untuk memperkirakan turunan harga sehubungan dengan biaya marginal adalah dengan memeriksa bagaimana harga berubah sebagai respon terhadap pergeseran dalam kurva permintaan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa semua ini mengarahkan kita untuk memperkirakan perilaku, khususnya memperkirakan tingkat kolusi antar perusahaan. Ini merupakan proses yang rumit yang tidak memiliki solusi yang cepat dan pasti. Biasanya, strategi terbaik adalah menggabungkan studi statistik dengan bukti non-kuantitatif, khususnya memo internal atau dokumen terkait yang memberikan bukti perilaku yang kolusif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.